Bab 350. Memanjakan. Saat malam, seperti yang dikatakan Siska Su, Audrey Han berkendara dari kota utara ke kota Su untuk menemui Audrey Han. Ketika dia tiba, sudah sangat malam. Karena dia sudah menyampaikan melalui telepon sebelumnya, jadi kita pergi ke supermarket terdekat untuk membeli beberapa bahan yang dibutuhkan dan menyiapkan makanan untuk makan malam nanti. Gita memang pandai memasak, ditambah lagi karena beberapa tahun ini dia selalu bersama Audrey Han. Untuk mengisi perut maka mau tidak mau dia harus mengembangkan keterampilan memasaknya. Audrey Han dan Glenn mengandalkan masakannya. Ketika mendengar kalau Gita akan memasak, Glenn sangat bersemangat dan berkata, "Bibi Gita, apakah nanti malam kita akan memasak hotpot?" Setelah mendengarnya, Gita menatapnya dengan aneh. "Sekarang bukan musim dingin, untuk apa makan hotpot? Kamu tidak takut akan kepanasan?" Glenn langsung tidak senang, dia mengerutkan bibirnya. "Pada musim panas kita juga bisa makan hotpot, tidakkah kamu merasa itu akan sangat emosional?" Perkataannya. Gita menyipitkan matanya dan menatap Glenn, dan tiba-tiba mengulurkan jari telunjuknya untuk mendorong dahi Glenn. "Emosional. Kamu juga belajar kata itu. Dasar anak rakus, kamu pikir aku tidak tahu, kalau kamu ingin makan daging." Glenn menutupi dahinya, wajah putih yang lembut itu dipenuhi dengan amarah. Dia berkata, "Jadi bibi akan membuat hotpot atau tidak?" "Tidak." Gita berbalik dan menyalakan keran untuk mencuci sayuran. "Pamanmu bekerja sepanjang tahun, dan butuh lebih dari 2 jam berkendara dari kota utara ke sini. Apakah kamu tahu? Dia seharusnya sudah cukup lelah untuk mengurus pekerjaan. Dan kamu masih ingin menyuruhnya makan hotpot. Bukankah seharusnya kita memberinya makanan yang lebih enak?" Mendengar, Glenn mengedipkan matanya, seolah mengerti dari maksud perkataannya. Glenn tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan, "Bibi Gita, mengapa kamu sangat peduli dengan pamanku? Apakah kamu menyukainya? Apa yang kamu bicarakan?" Gita tiba-tiba melompat seperti binatang yang diinjak ekornya, menatapnya dengan mata terbelalak, dan melihat sekeliling. Kemudian ketika dia tidak melihat ada siapapun di sekitarnya, dia buru-buru mengulurkan tangan dan menutupi mulut Glenn. Kamu tidak boleh sembarangan berbicara. Apakah kamu mengerti?" Glenn ditutup mulutnya, tidak berbicara, hanya berkedip dan menatapnya. Penampilannya membuat Gita merasa bersalah, jadi dia dengan cepat melepaskan, "Jangan sembarangan bicara lagi. Kalau tidak, aku tidak akan membuat makanan untukmu lagi." Setelah mendengar itu, Glenn sepertinya memikirkan sesuatu, dan memiringkan kepalanya dan berkata, "Lalu apakah bibi Gita akan membuat hotpot untuk Glenn?" Gita bangkit berdiri, merasa sedih dan mengambil makanan di dalam tas dengan marah, dan berkata, "Iya, apakah kamu masih belum puas? Dasar bocah kecil. Tanda pisah, tanda pisah." Pada saat ini, di kamar lantai atas, Audrey Han sudah selesai mandi. Dia memakai kaos dan celana rumah sederhana, berdiri di jendela dan berbicara di telepon. "Tuan Lin, aku meminta asistenku untuk mencatat dan menyimpan permintaanmu. Waktu yang kita sepakati adalah 1 bulan. Besok aku akan menyuruh asistenku pergi untuk mengukur tubuh Nona Zhao. Setelah itu aku akan membuat janji temu tentang rancangan baju sesuai dengan yang kamu inginkan." Setelah itu, Audrey Han terdiam dan menatap bintang-bintang di langit, dan mau tidak mau dia berkata, "Tapi sekarang sudah jam 8 lewat, sudah waktunya untuk istirahat." Begitu pihak lain mendengarnya, dia tersenyum dan merasa tidak enak. "Maaf, aku terlalu cemas, jadi aku mengganggu waktu istirahat Nona Audrey." Audrey Han mematikan telepon, lalu meletakkan telepon di atas meja, lalu pergi ke kamar mandi untuk memakai produk perawatan kulit, dan mengeringkan rambutnya. Dia keluar setelah semua beres, kebetulan dia melihat ponselnya bergetar. Audrey Han berjalan mendekat dan mengangkat telepon. Itu adalah panggilan dari Audrey Han. Apakah dia sudah sampai? Memikirkan hal itu,
Audrey Han juga tidak menjawab telepon, tetapi turun untuk membuka pintu. Setelah membuka pintu, dia melihat Andre Han berdiri di depan pintu. Mereka berdua saling memandang. Audrey Han menoleh ke belakangnya, "Kamu sendirian." Sudah lama tidak melihatnya, Andre Han sangat merindukannya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menggosok kepalanya. Audrey Han tertegun sejenak, dan dia hanya menopang dirinya sendiri tanpa menghindarinya. Setelah dia mengacak-acak rambutnya, dia berkata, "Kakak, aku bukan anak kecil lagi. Kalau kamu menggosok kepalaku seperti ini, sedikit tidak pantas. Di mataku, kamu akan selalu menjadi anak kecil." Andre Han segera menjawabnya. Mendengar itu, Audrey Han sedikit marah, menggigit bibir bawahnya dan berbalik untuk membiarkannya masuk. "Kakak, bolehkan kita mendiskusikan hal ini? Kamu boleh menggosokkan kepalaku tapi saat di rumah saja, tetapi kamu tidak boleh melakukan ini ketika kamu keluar." Dia masih ingat, ketika dia berada di luar negeri sebelumnya, dia harus kembali ke China jadi Audrey pergi mengantarnya. Ketika Andre Han hendak pergi, dia akan menggosok kepalanya di depan umum. Bayangkan waktu itu, dia masih saja menggandeng Glenn dan dia juga mengenakan sepatu hak tinggi, tetapi Andre Han menggosok kepalanya. Awalnya, Audrey Han tidak terbiasa jika dia seperti itu, tetapi saat dia melihat mata Andre Han penuh dengan kesedihan, dia tidak berani menolak, tetapi dia tidak menyangka ini malah menjadi kebiasaannya. Sekarang, Audrey Han bahkan merasa bahwa dia memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Anak perempuan. Audrey Han tidak tahu harus seperti apa. "Jika kamu sangat suka menggosokkan kepala, maka gosoklah kepala keponakanmu saja." Setelah membahas tentang keponakannya, Andre Han berjalan masuk, menutup pintu, kemudian melepas sepatunya di pintu masuk. Dia melihat hanya ada beberapa pasang sandal wanita di rak sepatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa tidak menyiapkan sandal untukku?" Mendengar Oti, Audrey Han melengkungkan bibirnya dan berkata, "Aku tidak tahu kamu akan datang ke sini hari ini. Aku tidak punya waktu untuk pergi ke supermarket hari ini." Setelah berbicara, dia membungkuk dan mengeluarkan sepasang sandal wanita terbesar yang ada di dalamnya. "Aku akan memakainya." Andre Han memandangi sepasang sandal wanita itu dengan waktu yang lama, akhirnya berjalan tanpa alas kaki. "Kak, tidak ada orang lain di sini, jadi jangan malu." Mereka berdua berjalan masuk bersama. Ketika Gita berjalan ke ruang tamu, Gita tiba-tiba berjalan keluar dari dapur dan melihat Andre Han sudah datang. Wajah yang putih itu seketika berubah menjadi warna merah. "Han, Tuan Andre Han, kamu sudah sampai." "Ya." Andre Han mengangguk untuk menyapanya. Ketika mata mereka berdua saling berpapasan, wajah Gita menjadi lebih merah, dia menggigit bibirnya, dan kemudian berkata, "Aku masih memasak, silahkan duduk dulu Andre Han, sebentar lagi akan selesai." Setelah berbicara, dia berbalik dan dengan cepat masuk ke dapur. "Paman." Pada saat yang sama, sesosok kecil muncul dari dapur, dan kemudian langsung pergi ke arah Andre Han. Melihat sosok kecil itu, mata gelap Andre Han diwarnai dengan kehangatan, dan dia berjongkok dan memeluknya ke dalam pelukannya. "Glenn." Glenn Han adalah nama yang diberikan Andre Han padanya, dan nama panggilannya adalah Glenn. Bersambung.